Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta dimatikan dulu berarti. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah wa hafidhakumullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Qais bin Bishrin At-Taghlibi, diceritakan dari Qais ibn Bishr At-Taghlibi. Qala, beliau berkata, akhbaroni abi, telah mengabarkan kepadaku siapa abi, bapakku. Wa kana, dan adalah beliau, jalisan, orang yang duduk duduk untuk mencari ilmu, li Abi Darda, kepada Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana, adalah beliau bi Dimashq, berada di Damaskus. Kana, ada di Damaskus siapa, rajulun, seorang lelaki, min ashabin nabi, dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqal lahu Ibnul Handhaliyah, dikatakan untuknya Ibnu Al-Handhaliyah. Dia dikenal dengan nama Ibnu Al-Handhaliyah. Wa kana, dan adalah dia Ibnu Handhaliyah itu rajulan mutawahhidan, seorang lelaki yang bertauhid, mengesahkan Allah. Falamma yujalisun nasa innama huwa salatun,
fa idza faragha fa innama huwa tasbihun wa takbirun, atau qallama yujalisun nasa innama huwa salatun fa idza faragha fa innama huwa tasbihun wa takbirun hatta ya'tiya ahlahu. Jadi di Damaskus itu ada seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Handoliyah. Beliau adalah orang yang senang menyendiri. Jarang sekali duduk qallama, berarti sedikit sekali, jarang sekali duduk bersama orang lain. Qallama tadi itu. Kecuali untuk salat. Apabila selesai salat, ia terus membaca tasbih dan takbir sehingga pulang ke rumahnya. Jadi jarang serawung lah kalau bahasa kita. Ketika kami berada di tempat Abu Darda radhiyallahu anhu, ia lewat. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepadanya, sampaikanlah suatu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan kamu. Ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus suatu pasukan. Kemudian setelah kembali, salah seorang di antara mereka duduk pada satu majelis yang mana di situ ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata kepada seseorang yang berada di sampingnya, bagaimana pendapatmu ketika kami berhadapan dengan musuh? Maka seorang dari kami menyerang musuh, dan setelah menikam musuh lalu ia berkata, Rasulullah, tikamlah diriku, dan aku adalah pemuda Ghifar. Orang yang berada di sampingnya berkata, menurut pendapatku orang tadi selalu hilang pahalanya. Orang lain yang mendengar apa yang dikatakannya, ia berkata, menurut pendapatku orang itu tidak apa-apa, masih tetap pahalanya. Maka bertengkarlah kedua orang itu sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar. Dan beliau bersabda, Maha suci Allah, tidak apa-apa, ia tetap mendapat pahala dan tetap terpuji. Saya melihat Abu Darda radhiyallahu anhu nampak gembira sekali dan mengangkat kepadanya ditujukan kepada Ibnu Handolah seraya berkata, apakah kamu mendengar sendiri keterangan itu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Handolah radhiyallahu anhu menjawab iya. Abu Darda radhiyallahu anhu mengulang-ulang pertanyaan itu kepadanya sehingga saya berkata, ia benar-benar minta berkah pada kedua lututnya. Ayah berkata lagi, pada saat yang lain ia lewat, maka Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepadanya, sampaikanlah satu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak merugikan kamu. Ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, orang yang memberi belanja untuk kudanya itu bagaikan orang yang membentangkan tangannya dengan sedekah. Ia tidak menggenggamkan tangannya itu. Pada saat yang lain ia lewat, maka Abu Darda berkata, sampaikanlah satu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak merugikan kamu. Ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang adalah Khuraim al-Usaidi. Seandainya ia tidak berambut panjang dan tidak menurunkan kainnya sampai di bawah mata kaki. Setelah berita itu terdengar Abu Khuraim, maka ia langsung mengambil pisau untuk memotong rambutnya sampai sebatas kedua telinganya dan menaikkan kainnya sampai ke pertengahan kedua betisnya. Pada saat yang lain ia lewat, maka Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepadanya, sampaikanlah satu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak merugikan kamu. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya kamu sekalian akan kembali kepada saudara-saudaramu, maka perbaikilah kendaraanmu dan baguskanlah pakaianmu, sehingga kamu seolah-olah merupakan tai lalat yang menjadi hiasan manusia.
karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kotor, baik dalam pakaiannya maupun perkataannya. Hadis riwayat Abi Dawud dengan sanad hasan kecuali Qais bin Bishr. Kesiqahan dan kedhaifannya diperselisihkan dan Muslim telah meriwayatkan hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertama kita menangkap semangatnya Abu Darda radhiyallahu anhu dalam mendapatkan ilmu. Padahal beliau ini sahabat termasuk sahabat utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sudah punya majelis. Tapi beliau tidak malu meminta nasihat atau ilmu dari sesama sahabat yang lain. Dan beliau sangat senang kalau dapat ilmu itu, sangat senang karena bagi seorang muslim nikmat itu tidak semata materi. Jadi mendapat ilmu baru itu juga nikmat yang sangat luar biasa. Satu hal yang patut untuk dipahami adalah ketika seseorang itu diberi pemahaman tentang agama ini, kenapa para sahabat, para ulama-ulama, orang-orang soleh itu senang ketika diberi pemahaman tentang agama ini, dapat ilmu baru, dapat pemahaman baru, itu senang. Karena besar harapan kita semua, besar harapan beliau-beliau semua dan harapan kita tentunya masuk dalam apa yang Nabi sabdakan dalam hadis Sahih Bukhari itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan tentang agama ini. Makanya kalau panjenengan, saya dan panjenengan ini senang ngaji, senang belajar agama, diberi kemudahan dalam memahaminya, bersyukurlah kepada Allah. Semoga itu pertanda kalau kita ini dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang cukup panjang tadi itu, yang berkaitan dengan bab kita ini adalah yang berkaitan dengan tidak berlaku sombong tadi itu, yaitu haram menurunkan pakaian karena sombong tadi itu. Itu kalau yang di bab kita. Tapi terlepas dari itu, spirit yang, karena itu sudah sering kita bahas di bab ini ya, spirit yang kita tangkap tadi itu, semangat untuk mendapatkan ilmu, apalagi itu ilmu agama. Dan setiap pemahaman kita tentang ilmu agama, informasi baru yang buat kita paham tentang pemahaman baru dari agama ini, semoga itu pertanda bahwa kita itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan tentang agama ini. Dan kebersihan kita duduk di majelis ilmu seperti ini mudah-mudahan juga pertanda baik bagi kita, karena orang yang duduk di majelis ilmu ini dia berpotensi untuk dimuliakan oleh Allah. Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah orang yang berilmu dan beriman sekaligus. Dalam satu riwayat saya pernah baca, seingat saya ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi seingat saya. Dan ini banyak dikutip oleh para ulama riwayatnya. Saya kurang tahu sahih atau tidak riwayat ini, cuman yang saya tahu ini dikutip oleh banyak para ulama riwayat ini. Kalau ada seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang menuntut ilmu, maka setelah kematiannya di alam kuburnya Allah akan utus satu malaikat untuk mengajari dia pelajaran yang dia pelajari di dunia, sampai nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah sebagai dalam rombongan al-ulamaul amilin. Dalam rombongan al-ulamaul amilin. Jadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Terlepas dari benar atau tidak benar riwayat itu, yang pasti yang sahih ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj itu dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, Nabi melintas di kuburan Nabi Musa. Dan beliau melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya atau di dalam kuburnya. Tentu ini bukan sholat sebagai kewajiban, tapi sholat sebagai kesenangan. Karena Nabi Musa itu orangnya senang sholat, maka sampai di alam barzah pun senang sholat. Di riwayat yang lain, Nabi melihat Nabi Daud sedang bikin halaqah ilmu. Karena kebiasaannya di dunia bikin halaqah ilmu, bukan sebagai kewajiban, bukan.
sebagai sebuah kesenangan di dunia yang terbawa sampai ke akhirat. Maka milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik itu agar nanti terbawa sampai ke akhirat, dan itu tidak ada di neraka, adanya di surga kebaikan-kebaikan itu. Nah, makanya kita ngaji begini ini pertanda baik juga. Kenapa? Karena ketika suatu saat kita tidak lagi lanjut dalam pengajian kita karena sakit atau karena tua atau karena meninggal dunia, insya Allah akan catat untuk kita pahala seperti biasanya kita berbuat. Seperti tadi orang yang terbunuh dalam peperangan berjuang bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, begitu dia meninggal ada perdebatan apakah sudah terhenti pahalanya atau masih terus mengalir pahalanya. Nabi bersabda kamakal, dia terus mendapatkan pahalanya. Karena orang yang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah, kalau itu menjadi kebiasaannya, terutama ketika orang itu tidak lagi berjuang di jalan Allah karena sakit tadi, atau karena tua, atau karena meninggal dunia, hadisnya Bukhari juga, Allah perintahkan kepada malaikat catat untuknya kebaikan seperti biasanya dia berbuat saat dia mukim atau saat dia sehat. Kalau kata Ibnu Taimiyah bahkan saat dia hidup. Nah, makanya kita punya kebiasaan-kebiasaan baik begini ini insya Allah membuat kita terus dapat pahala ketika suatu saat kita terhalang. Kayak ini kan ada yang beberapa yang terhalang. Ya, yang terhalang itu tetap dapat pahala insya Allah. Kenapa? Karena terbiasa ngaji. Nah, kalau kita terbiasa berjamaah di masjid, suatu saat kita terhalang dari jamaah, insya Allah tetap dapat pahala seperti biasanya kita berjamaah di masjid. Begitu aja terus sampai hari kiamat, insya Allah. Itulah kelebihannya kalau kita terbiasa duduk di majelis-majelis kebaikan yang Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan ceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izaratul muslimi, sarungnya seorang muslim. Saya berkeyakinan itu setelah za ada alif, itu bukan izro tapi izaro. Izaratul muslimi, sarungnya seorang muslim, ila nisfi saqi, sampai separuh betis, wala haraj, dan tidaklah berdosa jika sampai pada di antara betis itu. Aula junaha fima bainahu, atau tidak ada dosa jika dia berada di antara kedua betis itu. Wa bainal ka'bain, dan di antara kedua mata kaki. Maka asfala minal ka'bain, dan apa saja yang ada di bawah dua mata kaki, fahuwa finnar, maka dia di neraka. Wa man jarra izaro, dan siapa yang menjulurkan sarungnya batoron, karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi, maka Allah tidak berkenan melihat kepadanya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dengan bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Saya kira saya tidak bahas lagi soal soal isbal ya, tentang celana atau sarung di mata kaki, dan sudah saya bahas berulang-ulang di sini. Intinya ada 3 pendapat, itu aja lah. Saya simpelkan aja. Pendapat yang pertama, kalau tidak karena sombong masuk neraka, kalau karena sombong masuk neraka dan tidak akan disapa oleh Allah. Pendapat yang kedua, kalau tidak karena sombong makruh, kalau karena sombong haram dan masuk neraka. Pendapat yang ketiga, pendapat jumhur, kalau tidak karena sombong tidak apa-apa, kalau karena sombong baru haram dan masuk neraka. Itu pendapat jumhur. Itu fikih hadisnya yang sudah matang. Ada 3 pendapat sependek yang saya baca. Terlepas dari itu, saya mau terangkan dulu gini. Berarti kalau misalnya kita mau meletakkan di setengah betis, kok malu misalnya gitu ya. Nabi mentolerir hingga sampai mata kaki.
sampai dengan mata kaki nggak apa-apa, masih belum salah itu. Nah, kalau sampai di bawah mata kaki itu yang baru ada persoalan. Itu kalau Anda ikut pendapat yang mempersoalkan ya. Tapi di hadis tadi itu kan karena sombong. Ini yang sering saya diulang-ulang oleh Nabi di sini. Karena sombong, karena sombong, karena sombong. Kalau bukan karena sombong ya kembali pada fikih hadisnya, Anda mau ikut yang mana gitu aja. Kalau saya secara pribadi meyakini itu sunnah, ya kalau karena sombong jadi haram. Kemarin ada pertanyaan nakal kan yang saya sampaikan di sini, ada orang nanya ke saya, kalau dia celananya di atas mata kaki terus sombong bagaimana? Saya cuma sampaikan ini pendapat yang saya sampaikan ya, bahwa meletakkan celana di bawah mata kaki itu ulama beda pendapat. Tapi kalau sombong ulama sepakat haram, gitu aja. Bisa dipahami ya? Kalau tentang celana atau sarung atau gamis di bawah mata kaki ulama beda pendapat tentang pemahamannya. Tapi tentang sombong ulama sepakat sombong itu haram, gitu aja. Nah, silakan nanti dinalar sendiri. Pun lanjut. Wa an Ibni Umar, dan cerita dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, marartu, aku lewat, ala Rasulillah, ketemu atau di depan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi izari, dan di dalam sarungku, pada sarungku ada istirkha. Istirkha itu ada bagian kain yang agak menjulur terlalu rendah. Atau kalau bahasa kita mungkin semacam rumbai-rumbai gitu. Jadi di pada ujung sarungnya ada bagian sarung itu yang agak menjulur sampai ke bawah. Mungkin semacam rumbai-rumbai mungkin. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, irfa izaraka, angkat sarungmu. Farafa'tu, maka aku mengangkat sarungku. Summa qala, kemudian beliau bersabda, zid, tambah lagi. Fazidtu, maka aku tambah lagi. Famaziltu, maka selalulah aku ataharroha ba'du, maka selalulah aku menaikkan sesuai dengan petunjuk itu, selalu. Faqala ba'dul qaum, maka berkatalah sebagian kaum, ila ain, sampai kapan, sampai mana meninggikan kain itu. Faqala, maka Abdullah bin Umar berkata, ansafus saqain, sebatas pertengahan kedua betis. Karena kalau terlalu tinggi nanti kelihatan auratnya kalau terlalu tinggi. Jadi nggak boleh terlalu tinggi juga. Kalau terlalu tinggi nanti kelihatan auratnya, ngerinya. Jadi sebatas pertengahan betis saja. Rawahu Muslimun, hadis ini riwayat Muslim. Saya sering sampaikan kalau ada orang mengatakan, Ustadz, ini hadisnya nggak pakai kata sombong, Ustadz. Saya sering sampaikan di mana-mana, kita jangan mengambil kesimpulan dari satu hadis sementara ada hadis lain yang terkait. Jadi nggak boleh kita langsung ngambil kesimpulan ini nggak ada kata sombong, berarti pukul rata, mau sombong mau nggak sombong haram. Nggak bisa begitu. Para ulama itu kayak Imam Nawawi ini menghimpun beberapa hadis yang terkait, yang satu menggunakan kata sombong, yang satu tidak menggunakan kata sombong. Kesimpulan hadisnya ada 3 itu pokoknya, tinggal jangan pilih mawon. Kalau pendapat jumhur malah mubah, nggak ada masalah. Cuman kalau saya karena bermadzhab Syafi'i ya saya punya keyakinan sunnah di bawah mata kaki makruh, kalau karena sombong haram gitu.
Saya ulang, mengenai di bawah mata kaki ulama beda pendapat, tapi sombong ulama sepakat haram. Itu diingat-ingat aja itu. Jadi nun sewu nggih, kalau sampai jenengan meletakkan di atas mata kaki terus muncul kesombongan jenengan merasa paling, saya cuman mau komentar yang di bawah mata kaki itu ulama beda pendapat, kalau sombong ulama sepakat napa? Haram. Terus ingin saya sampaikan konteks hadis itu apa? Orang-orang Arab dulu itu memandang kain itu barang mahal, karena memang betul-betul mahal kain itu. Maka orang-orang kaya itu untuk menunjukkan bahwa dia itu kaya, maka mereka berlebih-lebihan di dalam pakaian. Ya, termasuk dipanjang-panjangkan itu mereka. Nah, jadi dulu itu ajang pamer kekayaan dulu itu. Nah, bagi jenengan kalau mau ambil hukum pertengahan sesuai dengan arahan Nabi tadi, mentok celana setentang dengan mata kaki, masih aman gitu, tidak ada masalah. Nah, kalau di bawah mata kaki terjadi perdebatan. Di atas mata kaki, pas mata kaki itu sunnah, saya kira ulama sepakat tidak ada masalah itu. Kalau di bawah mata kaki itu terjadi perdebatan dengan 3 pendapat itu. Ngoten nggih. Nah, saya sampaikan 3 pendapat ini supaya kita tidak berkeras-keras, maksud saya gitu. Jadi jangan sampai nanti ada teman yang kok celananya di bawah mata kaki langsung di stempel neraka, jangan. Itu yang saya pernah cerita di sini. Saya khutbah Jumat ceritanya. Saat itu celana saya masih baru, beli celana jadi, belum saya potong. Selesai khutbah, saya pulang pakai motor. Ada jamaah ngejar saya, pakai motor juga. Ustadz, potong celananya, masuk neraka katanya. Kata saya, harusnya negurnya tadi pas saya di sekretariat masjid. Saya bukakan hadis-hadisnya, saya ceritakan kemarin sini ya. Hadisnya bahwa Nabi saat sholat gerhana, gamisnya sampai di bawah mata kaki. Nabi ketika sholatnya salah, yang harusnya 4 rakaat cuma 2 rakaat, akhirnya Nabi nambah 2 rakaat lagi dan sujud sahwi, itu celananya sampai di bawah mata kaki. Ibnu Abbas ketika berada di Mina, kesaksian budaknya, sarungnya sampai menyentuh punggung kakinya, berarti sampai di bawah mata kaki. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, hadisnya sahih. Ketika sholat beliau isbal di bawah mata kaki gamisnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jadi banyak sahabat yang melakukan hal itu, dan itu menunjukkan bahwa status hukum yang di bawah mata kaki itu yang jadi pokok pembahasan adalah sombongnya, bukan di bawah mata kakinya itu. Tapi kita tidak memungkiri ada yang menitik tekankan pada yang di bawah mata kakinya, tidak ada masalah. Maksud saya, kalau kita tahu ini ada perbedaan, kita jangan berkeras-keras. Itu aja maksud saya. Jangan sampai kita berkeras-keras. Sampai saya pernah dengar ada ungkapan disampaikan ke saya, jangan ambil ilmu dari orang yang tidak berjenggot, dan jangan ambil ilmu dari orang yang celananya di bawah mata kaki. Pas saya diomongi begitu, saya nanya ke yang bersangkutan, itu ucapan dari siapa? Saya tanya. Itu ucapan dari siapa? Saya tanya. Kata ada ulama yang berkata begitu. Oh, ucapan ulama ya, saya bilang. Kalau ucapan ulama, ayo kita adu dengan ucapan ulama juga, saya bilang gitu. Jadi karena beliau bilang itu ucapan ulama, kita adu dengan ucapan ulama juga, saya bilang gitu. Apa itu? Saya bilang dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab tentang tawadhu, rendah hati, itu ada hadis dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang beliau berkata, termasuk kerendahan hati adalah mau mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Anak kecil itu gak ada jenggotnya. Termasuk kerendahan hati adalah mau mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Terus dalam Islam itu ada rumus bahwa al-ilmu dhalatul mu'min. Ilmu itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Maka dimanapun dia berada, ambil. Nah, itu prinsip dalam Islam itu.
Maka kita ini dulu di zaman kejayaan Islam tidak malu belajar dari Barat. Tentu di bidang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mereka ya, bukan yang berkaitan dengan agama. Ya, jadi yang berkaitan dengan mereka tidak ada masalah kita belajar. Terus kemudian yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud itu termasuk ulama di kalangan para sahabat. Bahkan beliau sahabat yang punya madhab, itu Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya riwayat Ibnu Abi Syaibah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, hadisnya sahih. Abdullah bin Mas'ud itu gamisnya di bawah mata kaki, isbal dia. Abdullah bin Mas'ud itu. Dan murid-murid Abdullah bin Mas'ud itu banyak dari kalangan sahabat sendiri maupun dari kalangan tabi'in. Jangan tanya itu. Nah, jadi makanya saya ulang, kalau nggak boleh ngambil ilmu itu perkataan para sahabat dan para ulama yang menyatakan tidak menyinggung soal jenggot dan apa tadi? Isbal itu. Itu seperti itu, maksud saya begitu. Karena kalau kayak masalah jenggot ini kalau dalam mazhab Hanafi memang agak keras karena wajib hukumnya ini kalau dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i ini sunnah. Makanya Bapak-bapak kalau lihat ulama-ulama internasional yang bermadzhab Syafi'i afiliasinya kebanyakan jenggotnya tipis-tipis. Syekh Wahbah Zuhaili jenggotnya tipis itu. Dan beberapa ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i itu banyak yang tipis-tipis. Syekh Said Ramadan Buti misalnya itu tipis. Jadi enggak terlalu tebal. Ada jenggotnya tapi tipis gitu. Karena madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Hanafi tebal-tebal. Madzhab Hanafi. Karena memang wajib dalam madzhab Hanafi. Kalau dalam madzhab Syafi'i sunnah. Tidak wajib. Di Indonesia malah beberapa ulamanya klimis-klimis. Karena dalam madzhab Syafi'i enggak wajib, hukumnya sunnah. Saya karena meyakini itu sunnah ya saya pelihara jenggot. Saya pelihara jenggot karena saya meyakini hukumnya sunnah. Dalam madzhab Syafi'i hukumnya sunnah. Tidak untuk keli-kelian istri ini bukan ini kan. Saya meyakini ini sunnah. Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa anhu, dan ceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu, siapa yang menurunkan pakaiannya khuyala karena sombong, lam yanzurillahu, maka Allah tidak berkenan memandangnya, Allah tidak berkenan memandang ilahi kepadanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Faqalat, maka berkata siapa Ummu Salamah radhiyallahu anha, fa kaifa yasna'nan nisa'u biduyulihinna, maka bagaimanakah cara wanita menurunkan tepi kain mereka? Qala, Nabi bersabda, yurkhina shibran, diturunkan sejengkal. Faqalat, maka berkata siapa Ummu Salamah radhiyallahu anha, idza tankashifu aqdamuhunna, kalau begitu telapak kaki mereka terbuka pasti itu. Qala fayurkhinahu dira'an, boleh turunkan sehasta, tidak boleh lebih dari itu. La yazidna, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Kalau wanita, kalau merujuk pada hadis ini ya, kalau untuk wanita justru dianjurkan di bawah mata kaki, bahkan sampai ngelengsreh, ngelengsreh itu. Jadi gini loh, kalau kan tadi di atas separuh betis itu kalau ditambah sejengkal diro itu Sibron itu tumit masih kelihatan. Oleh Nabi ya wis tambah diro itu setengah meter kira-kira.
Dari separuh betis ditambah setengah meter itu kira-kira ya sampai nyapu lantai. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu kayak Cinderella itu yang gaunnya ada kesetnya itu. Nah, itu perintah Nabi. Nah, untuk laki-laki saya kira sudah saya bahas ya. Kalau untuk perempuan saya mau terangkan dulu gini. Aurat wanita itu kalau dalam madhab Syafi'i sependek yang saya pahami ya, itu seluruh tubuh kecuali wajah dan pergelangan tangan. Kalau dalam madhab Syafi'i punggung kaki termasuk aurat. Nah, kalau kita konsisten bahwa punggung kaki aurat, pakai kaos kaki nggak cukup. Karena kaos kaki itu masih membentuk kaki. Sehingga nggak ada pilihan lain, harus menyapu lantai tadi itu. Jadi pakaiannya harus sampai menyapu lantai. Itu dalam madhab Syafi'i yang saya tahu. Yang agak ringan dalam masalah ini madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi, punggung kaki itu ulama beda pendapat, tapi punggung kaki itu tidak termasuk aurat. Sehingga menambah satu jengkal dari separuh betis yang berarti sampai nutup mata kaki dengan punggung kaki terlihat, itu sudah cukup dalam madhab Hanafi. Kan tadi hadis yang pertama kan tambah sejengkal aja, berarti menutup sampai mata kaki, tidak sampai nutup punggung kaki. Itu sudah boleh sebenarnya, cuman Ummu Salamah nawar lagi karena merasa masih kelihatan tumitnya. Ya wis tambah setengah meter kok, tambah setengah meter maksudnya, sehingga menyapu lantai itu. Nah, makanya kalau dalam madhab Syafi'i memang idealnya sampai nyapu lantai itu. Kalau dalam madhab Hanafi itu sebatas pada mata kaki sudah cukup. Maka ibu-ibu walaupun nggak pakai kaos kaki nggak masalah, kalaupun kelihatan punggung kakinya nggak masalah dalam madhab Hanafi. Kenapa ulama beda pendapat tentang punggung kaki? Karena ulama beda pendapat tentang kesahihan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang apakah punggung kaki itu aurat atau tidak. Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah termasuk yang mendhaifkan. Makanya beliau menganggap itu bukan aurat, sehingga boleh orang sholat ibu-ibu kelihatan punggung kakinya boleh. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i tidak sah, itu harus ditutup itu. Tapi itu beda pendapat ulama. Nah, sekarang dalam konteks Indonesia, kalau dalam konteks Arab kita bicara kondisi ya. Itu tanahnya kan padang berbatu. Kalau padang berbatu itu nyapu lantai itu insya Allah nggak terlalu kotor. Di samping sana juga mungkin nggak terlalu banyak ayam kayak di sini, telek kucing macam-macam. Sana itu kan kelihatan karena padang berbatu itu. Nah, jadi kalau sini kan tanah masalahnya. Kalau nyapu ya insya Allah itu ujung bajunya ngetel semua itu. Maka solusinya ya wis silakan, yang penting sampai nutup mata kaki itu. Terus kemudian agar nggak ngelangsreh tadi ya, pakai pendapat yang itu. Tapi pas sholat kalau bisa kaki tertutup dengan menggunakan bawahan mukena itu. Tapi andaikan tidak pun, saya ulang, kalau pakai pendapat mazhab Hanafi maka tetap sah sholatnya. Kayak mukenanya ibu-ibu yang di wajah itu kan wajah itu kan sampai dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini kan. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i mukena itu yang bagian bawah itu dimajukan sampai ke dagu sini. Itu kalau turun begini dengan sengaja batal itu. Dalam mazhab Syafi'i loh ya, bisa batal maksud saya. Kalau sengaja diturunkan sampai di bawah sini, sampai di bawah dagu melorot dari dagu. Kalau persis di dagu sini persis itu sah. Tapi kalau melorot bisa batal itu. Ketat sekali kalau dalam mazhab Syafi'i itu. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, sependek yang saya tahu dalam mazhab Maliki juga sampai di bawah sini nggak apa-apa, tetap sah. Makanya ibu-ibu kalau mau lebih berhati-hati pakai mukena orang dulu itu. Mukena orang dulu itu ada tambahannya gitu untuk sampai sini. Makanya sampai sini. Kalau yang longgar sampai sini itu mazhab Hanafi.
madhab Maliki yang saya tahu juga, seingat sependek yang saya tahu. Itu batas wajah yang masih sah. Allahu Akbar. Ya, bersyukurlah pada Allah ulama berbeda pendapat sehingga kita masih bisa agak leluasa dalam beragama. Kalau ulama tidak berbeda mungkin kaku juga kita ini. Itu seperti itu. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian ya sebaiknya mukena ibu-ibu sampai di bawah dagu persis ini untuk kehati-hatian. Tapi andaikan ada yang selama ini melorot ini, saya baca beberapa pendapat para ustadz itu tetap sah lah. Karena paling nggak ada pendapat ulama yang masih membolehkan, yaitu madhab Hanafi terutama. Itu masih membolehkan, tidak ada masalah. Artinya masih di ranah yang kalau bahasa fikihnya itu khilafiyah yang mu'tabarah lah. Jadi perbedaan pendapat yang masih bisa dipertanggungjawabkan, insyaallah. Bukan perbedaan pendapat yang ngawur, bukan. Itu seperti itu. Soalnya saya pernah ada jamaah itu sholat nggak pakai mukena karena dia merasa sudah nutup aurat. Cuman kan punggung kakinya kelihatan hanya pakai kaos kaki itu. Ditegur oleh ibu-ibu yang pakaiannya penuh gitu ya. Nggak sah bu katanya. Terus nanya ke saya, sah apa enggak? Tergantung siapa yang berpendapat bu. Jadi yang menegur ibu dia benar juga. Kalau karena dalam mazhab Syafi'i itu punggung kaki masih kelihatan walaupun pakai kaos kaki itu tidak sah, saya bilang itu. Karena masih kelihatan bentuk kakinya. Nah, tapi kalau ibu tutup sampai di bawah itu baru sah. Tapi kalau ibu pakai pendapat mazhab Hanafi, punggung kaki itu bukan aurat, sehingga punggung kaki masih boleh terlihat. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya beliau pilih sah. Ya alhamdulillah, yang penting sholat. Yang penting jangan nggak sholat itu aja. Nah, kalau dirasa ingin mantep, ya kalau yang di atas sudah tutup aurat, tinggal pakai bagian bawah aja. Pakai bawahan mukena kan ada. Insya Allah aman sudah, insya Allah. Nggak ada khilaf. Ya kayak ini aja, maaf peci ini. Maaf ya kan banyak diantara para imam kita atau mungkin jamaah sendiri. Kalau sujud masih begini pecinya. Kalau peci jenengan begini, ini perdebatan ulama ini. Sujud pecinya masih begini, ini perdebatan. Ada yang mengatakan sah, ada. Cuman kalau kita buka begini, ini ulama nggak ada debat sudah. Ulama nggak ada debat sudah. Kalau nggak ulama nggak debat ya sudah, lebih aman begini kan. Masa kalau sholat begini, saya kalau sholat itu. Kalau jenengan sholat begini, maaf ya, pas sujud ya maksud saya, pas sujud begini, ada pendapat yang mengatakan sah ada, tapi yang mengatakan tidak sah juga ada perdebatan kalau begini. Tapi kalau jenengan begini, udah ulama tidak ada khilaf, ulama tidak ada beda pendapat, sah sepakat. Nah, saya itu lebih suka yang nggak ada perdebatan begitu, lebih aman lah gitu. Ya, kecuali terpaksa. Kemudian yang kedua kayak wanita tadi, meletakkan mukena sampai di bawah dagu persis gini itu lebih aman. Tidak ada perdebatan. Kalau ditaruh sini perdebatan ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Punggung kaki sama, punggung kaki itu aurat atau bukan? Kalau kelihatan sholat, kelihatan punggung kakinya perdebatan itu ulama. Tapi kalau pakai mukena yang nutup punggung kakinya sudah nggak ada debat, ulama sah itu. Sah ulama. Nah, ngoten nggih, itu pentingnya kita paham mana ulama yang ijma, mana ulama yang tidak ijma gitu. Makanya syarat menjadi mufti itu diantaranya mengerti mana yang ulama ijma dan mana ulama yang tidak ijma, yang masih ada ikhtilaf di dalamnya. Sunnah tidak mengenakan pakaian mewah. An Mu'ad ibn Anas, diriwayatkan dari Mu'ad ibn Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man tarakal libasa tawadhuan, barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah, maksudnya tawadhuan karena rendah hati, tawadhu lillahi karena Allah, wa huwa yaqdiru, padahal dia mampu, alaihi atas pakaian yang mewah itu, da'ahu Allah yaumal qiyamah, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat, ala ru'usil khalaiki, di atas pemimpin-pemimpin para makhluk, hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha,
Maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk, pemimpin para makhluk. Ru'us itu kepala para makhluk berarti, atau pemimpin para makhluk, saya nggak paham. Untuk disuruh memilih pakaian iman sekehendaknya untuk dipakainya. Hadis At-Tirmidzi, dan dia berkata hadis ini hasan. Saya mau terangkan dulu gini ya. Dalam Islam kita boleh pakai pakaian yang bagus dan mahal, boleh, tidak apa-apa. Yang dilarang itu kalau karena sombongnya. Itu satu dulu. Dari mana kita tahunya Ustadz? Berkaitan dengan seorang sahabat yang lapor sama Nabi, ya Rasulullah, orang ini sombong, pakaiannya branded. Kata Nabi, enggak, bukan itu. Innamal kibru batrul haq, Allahul jamil wa yuhibbul jamal, kata Nabi. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Innamal kibru batrul haq, yang namanya sombong itu menolak kebenaran, bukan pada pakaian. Jadi panjenengan pakai pakaian branded, pakaian bagus, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau berlebihan, istilahnya itu berlebihan. Jadi kalau berlebihan itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar mahalnya ya masih wajar lah istilahnya gitu. Nah, itu masih tidak ada masalah. Itu seperti itu. Ya saya juga nggak paham ya bagaimana kok jam tangan bisa sampai 11 miliar, itu saya nggak ngerti saya. Nggak ngerti. Ya mungkin dalam dunia bisnis itu prestis ya atau apa, saya nggak paham itu. Ya saya juga nggak ngerti bagaimana ceritanya sepeda goes itu, ontel itu kok bisa sampai 200 juta, itu saya nggak paham. Saya nggak paham juga ya. Kenapa? Iya itu saya nggak paham itu, nggak paham saya itu. Nah, apakah itu yang dimaksud Nabi yang berlebihan itu? Wallahu a'lam bishawab. Karena saya kira kan semua itu ada kewajarannya gitu aja. Ada kewajarannya. Nah, untuk sesuatu yang tidak wajar, mungkin barangkali itu yang bermasalah, itu aja sih sebenarnya itu. Ya pelajaran yang bisa kita ambil adalah orang kalau tidak bisa menjaga mulut di dunia, berbondong-bondong orang merampas kekayaannya. Di akhirat kalau nggak taubat, berbondong-bondong orang merampas pahalanya. Itu orang muflis kan? Orang bangkrut kata Nabi. Orang yang nggak bisa menjaga mulutnya. Ya, di akhirat orang berbondong-bondong menjarah pahalanya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Kalau nggak tobat. Bukan berarti saya membenarkan tindakan itu, enggak. Saya tidak saya tidak bicara soal itunya, tapi saya bicara soal akhiratnya tadi itu. Hati-hati. Karena setiap pagi anggota tubuh berkata kepada lisan, wahai lisan, hati-hati, keselamatan kami ada pada kamu. Anggota tubuh itu pagi-pagi udah ngomong sama lisan, hati-hati, keselamatan kami ada pada kamu. Selamat lisan, selamat pula anggota tubuh yang lain. Tak selamat lisan, wallahu a'lam bishawab, yang lainnya itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah kenapa Al-Qur'an itu sangat memperhatikan kata-kata. Karena kata-kata itu punya kekuatan dengan izin Allah. Punya kekuatan menggerakkan, punya kekuatan menghancurkan, juga punya kekuatan membahagiakan dan memuliakan kata-kata itu. Dan Al-Qur'an sangat memperhatikan kata per kata itu. Makanya ada pembahasan dalam Islam tentang apa tadi? Hifdzul lisan, pentingnya menjaga lisan. Dan hari ini kita banyak belajar. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Monggo kalau ada. Oh, jelas semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okay. Terlepas dari apa ya? Terlepas dari apa? Pertama, dari kejadian kemarin ada nggak unsur mahasiswa yang melakukan penjarahan itu? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada. Dulu tahun 98 kan sama juga itu. Memang ada mahasiswa yang melakukan penjarahan. Tidak ada ya? Tidak ada. Selalu ada penumpang di situ. Ya kita tidak tahu, dan kayaknya wallahu a'lam bishawab, memang itu ada yang ditarget sepertinya. Tapi terlepas apapun itu, saya ulang, saya tidak tahu. Tapi yang pasti, apapun itu sama-sama tidak benarnya mengambil harta rakyat dan tidak punya kepekaan dan empati kepada rakyat itu juga nggak benar. Ya sikap orang yang menjarah itu mungkin juga tidak benar juga. Jadi dalam hal ini dua sisi harus kita lihat. Nun sewu nggih, sikap sebagian orang yang tidak punya empati terhadap kondisi masyarakat sekarang itu juga tidak benar itu. Sebagaimana pula tindakan sebagian orang yang menjara itu juga tidak benar. Nah, jadi dua-duanya nggak benar itu. Nah, pelajaran kalau saya hanya bisa mengatakan ada pelajaran dari semua itu. Ya, yang Allah tampakkan tadi, di dunia orang tidak bisa jaga lisan, dijarah hartanya. Kalau di akhirat kalau nggak tobat, dijarah pahalanya. Hati-hati. Nah, itu makanya ini pelajaran buat kita semua. Ngaten nggih Pak Diro nggih. Ya, terlepas dari apa itu di balik itu ada apa nggih. Wallahu alam bishawab. Cuman sependek yang saya ketahui dari semua yang melakukan itu unsur pergerakan mahasiswanya kan tidak ada tuh yang saya tahu. Wallahu alam bishawab. Selalu ada penumpang. Wong yang bakar-bakar itu ya siapa? Yang jenengan tahu sendirilah ya. Saya kira nggak usah saya ceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo yang lain silakan. Ya monggo Pak Rizal. Ya. Pertama yang harus kita pahami, pertama dulu yang kita pahami ini ya, perbedaan itu ditakdirkan. Itu pahami dulu. Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah ketika membahas surah Al-Maidah ayat 48, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja.
Kalau Allah mau. Kalau Allah mau NU semua, Muhammadiyah semua, Persis semua, Al-Irsyad semua. Kalau Allah mau, Al-Wasliyah semua. Kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian terkait dengan apa yang Allah perintahkan pada kalian. Kalau kita ingin selamat dalam perbedaan ini, dalam ayat itu Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tidak usah saling menjatuhkan, tidak usah saling mendiskreditkan, tidak usah saling menghina. Sudahlah, berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Fastabiqul khairat. Kata Allah, ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah semua kalian akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah yang akan putuskan. Nanti Allah yang akan putuskan. Sehingga kata Ibnu Taimiyah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perbedaan itu ditakdirkan. Nah, rupanya ada hadis riwayat Ahmad hadisnya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Imam Al-Hakim. Hadis ini. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau cerita, saya pernah melihat dalam perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha 8 rakaat. Selesai salat Nabi menemui kami. Kata beliau, barusan aku salat dengan penuh pengharapan dan kekhawatiran, kata Nabi. Aku minta kepada Allah 3 hal. 2 Allah kabulkan, 1 Allah tolak. Yang pertama, aku minta kepada Allah agar umatku tidak kalah dalam menghadapi musuhnya. Allah kabulkan. Kata Imam Suyuti, kaum muslimin kalau berperang, kalau menang dapat rampasan perang, kalau mati syahid, dua-duanya menang gitu. Allah kabulkan. Yang kedua, aku minta kepada Allah agar umatku tidak diuji dengan paceklik yang membinasakan seperti di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Jadi insyaallah asal kita masih diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita tidak akan diuji dengan paceklik yang membinasakan sebagaimana di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maaf ya kalau itu terjadi, jangan-jangan salawat kita kurang. Jangan-jangan semangat kita dalam berittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang. Jangan-jangan itu dicek kembali itu. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, aku minta kepada Allah agar umatku jadi satu saja. Nabi berharap umatnya jadi satu saja, nggak usah beda-beda gitu. Kata Nabi yang terakhir, fa'aba alayya. Yang terakhir ini ditolak oleh Allah. Jadi Nabi sudah mengajukan proposal, Pak, agar umatnya jadi satu. Rupanya Allah tidak berkehendak. Makanya kalau Bapak cermati hadis Sahih Bukhari tentang seseorang yang telah membunuh 100 orang itu, yang kemudian dia mati dalam perjalanan menuju ke tempat di mana dia akan berubah lebih baik, itu yang beda pendapat siapa itu? 2 malaikat, malaikat rahmat dan malaikat adab, beda pendapat coba. Kalau di level Nabi ada nggak yang beda pendapat di level Nabi? Ada di surah Al-Kahfi itu, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Beda pendapat itu. Allah, jadi Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam beda pendapat. Diceritakan dalam Al-Quran bahkan di surah Al-Kahfi. Beda pendapat. Apalagi antar kita, Pak. Di masa Nabi sendiri perbedaan pendapat sudah terjadi. Beberapa Nabi lerai, beberapa Nabi biarkan. Contoh, yang Nabi tidak lerai atau yang Nabi respon dengan pembenaran di antara dua-duanya. Contoh, ada di Bulughul Maram. Ada 2 orang sahabat, wudu. Mau wudu, gak ada air. Waktu sholat udah masuk, tayamum akhirnya, karena gak ada air. Dua-duanya tayamum. Selesai sholat, ada air. Yang satu mengulang wudu dan sholat lagi, yang satu gak mengulang. Beda pendapat 2 orang ini. Menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Kepada yang mengulang, kamu dapat 2 pahala. Yang tidak mengulang, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Sudah cukup, sudah sesuai dengan sunnah itu. Yang mengulang dapat 2 pahala.
Itu di Bulughul Maram. Ketika Nabi memerintahkan kepada para sahabat, jangan berhenti sebelum sampai di Bani Quraidah. Dalam perjalanan, waktu asar mau habis. Perdebatan di antara para sahabat. Yang satu mengatakan, ini waktu sholat mau habis. Waktu sholat terbatas waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita harus sholat. Karena maksud Nabi harus segera sampai di Bani Quraidah itu maksudnya bersegera, bukan tidak boleh berhenti. Itu kata pendapat yang pertama. Sehingga kelompok yang pertama ini sholat asar di perjalanan. Sementara kelompok yang kedua, kata Nabi tidak boleh berhenti sebelum sampai di Bani Quraidah. Atiullah wa atiur Rasul. Dalilnya apa? Al-Quran itu. Udah tak apa dong, jalan tetap. Akhirnya terpecah jadi dua, Pak. Sahabat itu yang satu sholat asar dalam perjalanan, yang satu sholat asar di waktu maghrib di Bani Quraidah. Karena Nabi dan para sahabat itu baru sampai di Bani Quraidah itu maghrib. Dan rombongan ini sholat asar di waktu maghrib. Rombongan yang kedua. Apakah Nabi menyalahkan sahabat yang sholat asar di perjalanan? Tidak. Dalam hadis itu Nabi tidak menyalahkan. Apakah Nabi juga mengambil sikap membenarkan sahabat yang sholat di Bani Quraidah? Tidak juga, Nabi tidak membenarkan juga. Pertanyaannya, Nabi termasuk yang mana? Nabi termasuk yang sholat asar di waktu maghrib di Bani Quraidah. Nabi. Tapi Nabi tidak menyalahkan sahabat yang sholat asar di perjalanan. Kenapa? Karena itu namanya ijtihad. Ijtihad itu dalam hadis Sahih Bukhari diapresiasi oleh Nabi. Idza jtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falau ajrun wahid. Jadi orang ahli hukum, orang yang ngerti hukum, kalau berijtihad, benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Maka ketika kita mengikuti ijtihad seorang ulama yang sudah punya lisensi untuk berijtihad ya, 4 mazhab termasuk yang punya lisensi itu, kita yang mengikutinya insya Allah aman. Kenapa? Karena memang level ijtihad kita, ijtihad mengikuti. Level kita begitu. Nah di situ insya Allah kita aman. Makanya kalau Bapak nanya tadi kenapa 4 mazhab ini bisa berbeda? Ya karena di zaman Nabi aja perbedaan sudah ada. Bahkan antar malaikat pun berbeda. Kita nggak usah jauh. Kita sendiri dengan diri kita sendiri itu sering berbeda kita itu. Saya nggak tahu pernah nggak jenengan dengan diri jenengan sendiri itu berbeda pendapat. Pernah nggak benci tapi rindu? Pernah nggak? Benci tapi rindu. Ya itulah, itu contoh perbedaan pendapat dengan diri kita sendiri. Itu contoh itu. Dan masih banyak lagi yang lain-lain. Jadi memang perbedaan itu ditakdirkan, Pak. Makanya perintah Allah kalau ingin selamat berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itulah tadi yang saya ulang-ulang, jangan berkeras-keras. Karena perintahnya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Nggih, monggo Pak Amri.
Oke, sami-sami. Jumhur itu maknanya adalah mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama itu tidak sama dengan konsensus. Tidak sama dengan ijma, enggak sama. Jadi pendapat jumhur ulama itu tidak sama dengan konsensus, tidak sama dengan ijma ulama, tidak sama. Karena nanti kalau kita bicara jumhur, ada bicara jumhur ulama, mayoritas ulama dalam pengertian seluruh madhab. Ada pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, jumhur ulama Malikiyah, jumhur ulama Hanabilah, jumhur ulama Hanafiyah. Nah gitu. Berarti itu parsial pada madhabnya masing-masing. Makanya kan kalau kita belajar fikih madhab Syafi'i itu ada buku khusus tentang pendapat-pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i. Itu biasanya dipegang oleh jumhur itu, mayoritas ulama. Tapi di balik jumhur itu pasti ada yang tidak sesuai dengan jumhur. Dan hasil kesepakatan, apa yang dipendapati oleh jumhur itu tidak serta-merta mengeliminir pendapat yang perseorangan. Contoh gini misalnya, ini contoh misalnya. Dalam mazhab Syafi'i, ini pendapat yang jumhur dalam mazhab Syafi'i, niat itu bersamaan dengan takbir dalam salat. Allahu Akbar. Monggo. Terus ada ulama Syafi'iyah. Ini enggak sesuai dengan jumhur ini sudah. Ulama Syafi'iyah yang mengatakan kalau khawatir was-was boleh sebelum takbir niat dulu, tapi segera, jangan kemana-mana dulu. Jadi sebelum kita takbir dan niat duluan di dalam hati bahwa saya niat sholat fardu zuhur menjadi makmum karena Allah atau menjadi imam karena Allah, dalam hati dan niat duluan itu dalam hati. Baru takbir Allahu Akbar. Tapi pendapat ini kan bukan pendapat mayoritas ulama, perseorangan saja. Atau di Fathul Mu'in itu ada juga pendapat yang enggak populer juga. Udah takbir dulu aja, Allahu Akbar baru niat segera. Jadi enggak bersama dengan niat. Itu contoh saja. Nah, contoh yang lain misalnya berkaitan dengan melontar jumroh sebelum zawal. Kalau pendapat jumhur dalam mazhab Syafi'i itu setelah zawal, setelah duhur baru lontar jumroh. Dan itu kredit itu jam-jam itu karena orang ngejar waktu yang itu memang. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, itu pendapat Imam sependek yang saya pernah ngaji itu pendapat Imam Rafi'i. Pendapat Imam Rafi'i. Beliau mengatakan rahimahullah boleh sebelum zawal. Sebelum zuhur boleh, tidak ada masalah. Nah, ini pendapat-pendapat yang nggak sesuai dengan pendapat jumhur, tapi tetap dipakai bagi yang mempelajari. Yang nggak belajar yang nggak tahu. Ya, jadi ada pendapat yang meringankan itu ada. Nah, itu contoh. Jadi tidak sama jumhur itu dengan konsensus atau kesepakatan ulama, tidak. Dan nanti jumhur itu pun dipecah lagi. Ada jumhur keseluruhan ulama, ada jumhur dalam madhab itu sendiri. Nah, dan pendapat jumhur tidak mengeliminir pendapat satuan ulama yang dengan ijtihadnya tidak. Jadi kembali pada pilihan kita. Itulah di permulaan Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu kitab fikih perbandingan karya Ibnu Rushd. Itu di muqaddimah kitabnya itu ada kata-kata gini. Ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Jadi perbedaan para imam itu rahmat bagi umat. Nah, dikutip juga pernyataan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya senang para sahabat Nabi itu berbeda pendapat sehingga kita bisa leluasa dalam beragama ini. Imam Ahmad ditanya tentang perbedaan pendapat di antara para ulama, kata Imam Ahmad, ini bukan perbedaan, ini keleluasaan, kata Imam Ahmad itu begitu. Nah, kita bersyukur pada Allah, ulama-ulama kita berbeda pendapat sehingga kita enggak jumut, sehingga kita bisa leluasa dalam beragama ini. Tapi syaratnya memang harus ngaji. Nah, kalau enggak ngaji nanti
nggak tahu gitu. Ngoten nggih Haji Amri nggih. Allah a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten, atur nuwun. Nggih, nggih.